Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nuratama dari kelas B Seni Pertunjukan, nomor NIM 2289210057. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Studi kasus permasalahan kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan bahwa usia 21 tahun adalah batas usia untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Ketentuan 21 tahun tersebut apakah usia ideal bagi anak untuk menentukan pilihannya memilih kewarganegaraannya. Di sisi lain, di usia 21 tahun anak masih dalam kondisi labil untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran apakah usia 21 tahun waktu yang tepat untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya bagi anak hasil perkawinan campur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan jawaban persoalan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sangat sulit bagi anak dalam usia 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya. Karena dalam usia tersebut, anak masih labil dan sebagian besar anak tersebut masih menempuh pendidikan di negara asal orang tuanya. Untuk itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang mengatur batas usia 21 tahun perlu dirubah menjadi sampai batas usia 24 sampai 25 tahun. Konflik horizontal dan antar warga negara. Konflik horizontal adalah konflik antar pihak yang derajat atau kedudukannya sama. Contoh konflik sosial ini adalah pertikaian dengan kekerasan antar suku atau tawuran antar warga beda kampung. Sementara konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sejajar. Hal yang menyebabkan konflik horizontal. Otonomi daerah dan ketidakcakapan pemimpin bisa menjadi salah satu pemicu konflik horizontal. Pemilik daerah yang cenderung menjadi raja-raja kecil di daerah akan memunculkan rasa kedaerahan atau kesukuan yang kuat dan kurang menghargai negara sebagai entitas utama yang harus dijunjung tinggi. Salah satu contoh konflik horizontal adalah tawuran. Hal tersebut dikarenakan mereka adalah kelompok siswa yang memiliki status yang sama dalam masyarakat. Konflik vertikal antar warga negara. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. Misalnya konflik antara buruh dengan atasan. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai. Faktor penyebab terjadinya konflik vertikal, di mana konflik vertikal ini merupakan sebuah bentuk konflik yang terjadi antara dua macam kelompok, karena adanya suatu perbedaan akan status atau kedudukannya. Salah satu contoh konflik vertikal yaitu demonstrasi menuntut pemerintah untuk membubarkan RUU Permusikan, makar yang dilakukan oleh seorang aktivis kudeta Habibie. Solusi dan penyelesaian masalah kewarganegaraan di Indonesia. Mantan Menteri ESDM Archandra Tahar kini tidak lagi punya status kewarganegaraan atau stateless. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan otoritas keimigrasian RI untuk membantu Archandra mendapatkan kembali status kewarganegaraannya. Status stateless ini diatasi dengan cara pertama, otoritas keimigrasian tidak menganggap Archandra sebagai WNA yang kehilangan kewarganegaraannya. Saat berada di Indonesia, yang biasanya akan dilakukan tindakan keimigrasian berupa penempatan di daerah detensi atau dilakukan deportasi mengingat Archandra adalah WNA asal Indonesia. Papar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam keterangannya, Selasa, tanggal 16 bulan 8 2016. Menurut Hikmahanto, Archandra dapat disebut sebagai warga negara asing asal Indonesia karena lulusan ITB dan Texas A&M University, Amerika Serikat. Itu punya keterkaitan dengan Indonesia, yakni tempat kelahiran dan kewarganegaraan orang tuanya. Solusi kedua, pihak keimigrasian juga dapat mencari tahu kepemilikan rumah di Indonesia. Kepemilikan rumah ini menurut Hikmahanto menunjukkan Archandra bertempat tinggal secara yuridis di Indonesia meski secara fisik tidak selalu berada di Indonesia. Bila tempat tinggal tersebut sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, maka otoritas keimigrasian dapat mengeluarkan keterangan bahwa Archandra telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, imbuh Hikmahanto.
Selanjutnya, Archandra dapat mengikuti tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali, termasuk membuat permohonan kepada Presiden dan mengucap sumpah setia kepada negara Republik Indonesia. Archandra diberhentikan Presiden Joko Widodo dalam keputusan yang diambil Senin, tanggal 15 bulan 8. Pengumuman pemberhentian dengan hormat yang berlaku pagi tadi ini disampaikan Mensesnek Pratikno di kantor Presiden. Pihak istana menyebut Presiden Jokowi mengambil keputusan memberhentikan Archandra setelah menerima masukan dan data-data terkait status kewarganegaraan Archandra. Dia kehilangan status warga negara Indonesia secara otomatis karena pernah mengucap janji setia kepada Amerika Serikat. Karena itu, Archandra tidak memenuhi syarat seorang menteri yang diatur Undang-Undang Kementerian Negara yang mengharuskan status warga negara Indonesia. Sementara dalam aturan di Amerika Serikat yang dikutip dari www.newcitizen.us, seorang warga negara Amerika Serikat kehilangan kewarganegaraannya salah satunya karena holding a policy level position in foreign country atau menjadi pejabat di negara lain. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.